para paslon, kita akan memulai debat malam ini dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing dari pasangan Capres dan Cawapres. Kita akan mulai dari pasangan nomor urut 01. Untuk menyampaikan visi dan misi Anda, waktunya adalah 3 menit dan dimulai pada saat perkataan pertama yang disampaikan. Silakan. Kami mentawarkan adalah rekam jejak kenyataan yang sudah terlaksana. Hentilah fokus pada visi misi, karena visi misi itu bisa disusun orang lain dan bisa indah sekali. Lupakan itu. Waktu habis. Bapak dan Ibu sekalian, tenang. Orang banyak mempertanyakan, yaitu ketika Anies mengatakan yang paling penting itu sekarang bukan visi dan misi. Oke. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah apa yang sudah kita kerjakan, artinya rekam jejak. Rekam jejak itu kan masa lalu kan. Sementara kan harapan ke depan itu kan apa yang ingin dilakukan, visi dan misi kan. Ini bagaimana? Begini, kalau berbicara soal seorang pemimpin hanya dilihat dari masa lalunya, tapi tidak dilihat dari apa yang akan dilakukannya, maka pasti cara memilih pemimpin itu akan hanya mengacu pada masa lalu. Berikutnya, mari kita dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 02. Dan saya akan persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Dan waktu Anda adalah 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kedua, kalau kita bicara masa lalu yang seseorang lakukan, pernah lakukan, maka sebenarnya kita berbicara tentang sosok itu saja. Dampaknya pada dia. Oh, dia orang baik, dia orang konsisten, dia orang lurus, dia orang bersih, kalau itu baik ya. Atau dia orang jahat kalau dia masa lalunya jahat misalnya gitu ya. Tapi artinya sebenarnya bicara tentang dianya, si sosok itu. Dalam waktu 2 menit, saya berikan kepada paslon 2. Jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini. Semua hal yang ditanyakan terkait dengan besok. Apakah itu caleg, calon bupati, calon wali kota, calon presiden. Kalau ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, jawabannya bisa khayalan. Jawabannya bisa, namanya juga masa depan, bukan? Oh ya, saya akan A, B, C, D. Kita bisa berikan jawaban begitu. Saya tidak mau melakukan itu. Ini orang yang mau jadi caleg, yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, dia sudah punya rekam jejak yang panjang. Jadi Anda lihat tuh rekam jejaknya tuh. Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Pembangunan program hunian DP RP0 tak akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi menganggarkan program tersebut. Jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Kota paling kotor di dunia, polusi, is Jakarta. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit, bullshit. Makin macet, makin gila. Politikus Partai Indonesia Perjuangan atau PDIP, Budiman Sujatmiko menimpali pernyataan ex-kader Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Zulfan Lindan, tentang apa yang sudah dikerjakan oleh seorang pemimpin. Menurutnya, seorang pemimpin hendaknya tetap membicarakan masa depan, bukan masa lalu. Jika mengacu kepada masa lalu, Budiman menilai bahwa hanya sosok dari seorang pemimpin yang tengah dibicarakan. Kalau kita bicarakan masa lalu yang seseorang lakukan, pernah lakukan, maka sebenarnya kita berbicara tentang sosok itu saja. Ujar Budiman dalam podcast di kanal YouTube Zulfan Lindan pada Selasa, 6 Desember 2022. Orang banyak mempertanyakan, yaitu ketika Anies mengatakan yang paling penting itu sekarang bukan visi dan misi. Oke. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah apa yang sudah kita kerjakan, artinya rekam jejak. Rekam jejak itu kan masa lalu kan. Sementara kan harapan ke depan itu kan
apa yang ingin dilakukan, visi dan misi kan. Ini bagaimana? Begini, kalau berbicara soal seorang pemimpin hanya dilihat dari masa lalunya, tapi tidak dilihat dari apa yang akan dilakukannya, maka pasti cara memilih pemimpin itu akan hanya mengacu pada masa lalu. Berikutnya, mari kita dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 02. Dan saya akan persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Dan waktu Anda adalah 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kedua, kalau kita bicara masa lalu yang seseorang lakukan, pernah lakukan, maka sebenarnya kita berbicara tentang sosok itu saja. Dampaknya pada dia. Oh, dia orang baik, dia orang konsisten, dia orang lurus, dia orang bersih. Kalau itu baik ya, atau dia orang jahat kalau dia masa lalunya jahat misalnya gitu ya. Tapi artinya sebenarnya bicara tentang dianya, si sosok itu. Sementara kalau seorang yang dianggap akan jadi pemimpin itu bicara masa depan, dia berbicara tentang semua. Bahwa inilah yang akan kita alami, inilah yang akan berdampak pada dirimu kalau aku jadi pemimpin. Jadi orientasinya orientasi publik, bukan orientasi kekerenan personal, bukan orientasi personality saja. Dalam waktu 2 menit, saya berikan kepada paslon 2, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini. Kalau ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, jawabannya bisa khayalan. Jawabannya bisa, namanya juga masa depan, bukan? Oh ya, saya akan A, B, C, D. Kita bisa berikan jawaban begitu. Saya tidak mau melakukan itu. Ini orang yang mau jadi caleg, yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, dia sudah punya rekam jejak yang panjang. Jadi Anda lihat tuh rekam jejaknya itu. Bagaimanapun seorang politisi itu adalah seorang visioner. Ada orang yang merasa bahwa kalau kalian memilih saya, itu sama dengan kalian memilih dan menjayakan agama kami. Ini sudah menunggang. Termasuk kalau pilkada ini, Gus, pilkada 2017, sampai ke kalau pendukung Ahok pada zaman itu, tidak boleh disalatkan jenazahnya di masjid ini. Ini kan sudah politisasi. Termasuk juga menggunakan penguatan ayat-ayat. Budiman pun meyakini bahwa pembicaraan seputar rekam jejak hanya akan memberikan dampak kepada tokoh tersebut. Artinya bicara tentang dianya, si sosok itu. Sementara kalau sosok yang dianggap akan jadi pemimpin itu bicara masa depan, dia berbicara tentang semua, jelas Budiman. Sebelumnya, Zulfandi dan sempat menyinggung pola berpikir Anies terlebih dahulu saat tengah membicarakan visi dan misi seorang pemimpin. Karena kepemimpinan itu hubungan antara pemimpin dengan yang ada dipimpinnya, ya. Hubungan antara keduanya itulah yang menurut saya akan memberi dampak pada masyarakat. Bukan cuma si sosoknya, ini sosok bersih, ini sosok konsisten. Yes, itu perlu, sangat perlu. Integritas sangat perlu. Tapi kalau bicara apa juga digabung dengan bicara apa yang akan saya lakukan, visi misi yang seperti ini, maka oke, di dalam misi dan visinya dia itu aku ada di mana? Si rakyat boleh bertanya gitu dong. Aku akan diuntungkan atau tidak? Aku akan dibela atau tidak? Diadvokasi atau tidak? Atau aku bagian dari yang tidak dia bela? Zulfan membahas pernyataan Anies mengenai visi dan misi yang tidak begitu penting untuk saat ini. Orang banyak mempertanyakan ketika Anies mengatakan yang paling penting itu sekarang bukan visi dan misi, tetapi yang paling penting itu adalah apa yang sudah kita kerjakan, ujar Zulfan. Ia pun menggarisbawahi perkataan Anies tentang apa yang sudah dikerjakan. Menurutnya hal itu merujuk kepada rekam jejak yang sebenarnya sudah lalu. It's okay. Dalam demokrasi periode kepemimpinan terbatas, ada batasan anggaran segala macam, budget constraint, anggaran yang terbatas, ya, waktu yang terbatas. Maka wajar seorang pemimpin mengatakan, saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun dengan anggaran terbatas. Tapi saya memilih menyelesaikan masalah-masalah ini. Bahwa dalam apa yang akan saya perjuangkan, kepentinganmu, aspirasimu tidak masuk, ya itu pilihan ideologiku. Karena saya ingat Bang Zulfan, waktu saya dulu pertama kali dicalonkan DPR, saya mengatakan kayak gini,
Saya tidak bermaksud mewakili kepentingan seluruh rakyat di dapil saya. Tapi dengan waktu terbatas, saya ingin memilih kepentingan orang desa. Itu yang saya prioritaskan dalam 5 tahun ke depan misalnya. Kenapa itulah saya waktu itu Setiap kali ada kandidat datang, saya ingin dengar visi misi. Hanya mesti bagus, Bapak Ibu. Mesti bagus. Terus apa yang Bapak Ibu dapat dari visi misi yang bagus itu? Keterpesonaan sementara. Tanyakan rekam jejak. Visi misi itu imajinatif, tapi rekam jejak itu realita. Warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Pembangunan program hunian DP RP 0 tak akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi menganggarkan program tersebut. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Selamat pagi guys, ini karyanya fenomenal Anies Baswedan yang sedang dibuat Tugu Sepeda. Sekali lagi, Tugu Sepeda. Jadi tinggal saja kita berbicara di si tokoh itu, berbicara soal visinya dia, apapun, tentang apapun lah. Sehingga yang menjadi persoalan-persoalan besar dunia yang dihadapi dunia hari ini persoalan bangsa. Soal krisis, soal perang, soal pandemi, dan kemudian hal-hal yang lebih programatik yang tidak harus seperti sebuah kampanye, tapi kan bisa dibicarakan dengan cara santai. Menurut saya itulah yang menunjukkan pentingnya seorang pemimpin. Karena bagi saya begini Bang Zulfan, pemimpin itu boleh sederhana berpakaian, boleh sederhana dalam menjalankan hidup, bagus malah ya. Bahkan boleh sederhana dalam memilih kosakata, boleh, bagus. Yang tidak boleh sederhana tuh pikiran-pikirannya. Pemimpin tuh dilihat dari pikirannya, nggak boleh sederhana. Bahwa penyampaian sederhana ya nggak apa-apa, bagus itu. Nah, pikiran-pikiran yang tidak sederhana itulah yang kemudian akan menciptakan dinamika, dan ini akan meningkatkan literasi politik kita semua. Secara lahiriah sederhana, tetapi batin dan pikirannya harus mewah. Harus mewah. Rekam jejak itu masa lalu kan, sementara harapan ke depan itu apa yang ingin dilakukan, ucap Zulfan. Sejauh ini bakal Capres Anies Baswedan memang selalu membanggakan rekam jejaknya, dan apa yang telah dikerjakannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi bekal menuju Pilpres 2024. Menurut Anies, yang harus ditawarkan kepada rakyat Indonesia bukan sekadar visi, bukan sekadar misi, karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak, karya yang senyatanya sudah dilakukan. Anies juga mengatakan rekam jejak seseorang bisa diuji, sementara katanya visi dan misi tidak bisa diuji. Anies juga mengatakan masyarakat dapat menilai seseorang dari rekam jejak. Dia mengatakan visi dan misi tidak bisa diuji karena masih sekadar wacana. Bapak Ibu teman-teman, lihat jangan hanya apa yang dijawab pertanyaan, karena pertanyaan itu bisa dijawab untuk memuaskan perasaan sang penanya. Oke? Tapi yang Anda harus lihat adalah rekam jejaknya gimana. Kalau rekam jejaknya tidak mencerminkan itu, nggak akan bisa terlaksana. Nah, di tengah safari politiknya terkini di Makassar, Sulawesi Selatan, Anies kembali menegaskan bahwa dia tidak menawarkan visi misi, melainkan rekam jejak. Karena kalau visi misi bisa ngarang, makin terampil ngarang, makin keren kelihatannya. Tapi itu adalah karangan masa depan, tidak ada apa-apa. Ujar Anies saat menggelar dialog dengan intelektual lintas kampus di Makassar, Sabtu 10 Desember 2022. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan.
Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang, karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Anies menuturkan yang dia tawarkan adalah rekam jejak. Dia menyebut visi misi masih berbentuk imajinasi, sementara rekam jejak lebih jelas karena telah dikerjakan sebelumnya. Selain itu, Anies menegaskan dia juga tidak membawa target tertentu yang hendak diraih. Anies mengaku dia datang dengan misi yang akan dilaksanakan. Menurutnya, jika dia hanya membawa target, maka proses akan berhenti ketika target itu telah tercapai. Dia menyebut dalam proses politik tidak bisa seperti itu. Anies mengatakan dalam proses politik, justru misi akan dilaksanakan ketika kompetisi seperti pemilu dan pilpres selesai. Sedikit mengulas soal rekam jejak yang dibanggakan Anies. Hasil survei Populi Center menunjukkan ada 12 program kerja Anies Baswedan yang dinilai buruk oleh warga Jakarta selama Anies memimpin ibu kota. Terdapat 12 program yang mendapatkan penilaian negatif atau buruk atau tidak puas, yakni program dengan kepuasan di bawah 60%. Ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadan, Sabtu 22 Oktober 2022 lalu. Hasil tersebut diketahui dari jawaban responden atas pertanyaan penilaian terhadap program pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Anies. Adapun 12 program itu yakni penanganan banjir dengan tingkat kepuasan 58,7%, pembangunan tanggul pengaman pantai 57,7%, penambahan 8 lokasi pembangunan rusun 57,1%, pembangunan Taman Benyamin Sueb 55,8%, kemudian naturalisasi sungai 55%, penataan PKL Tanah Abang 55%, peningkatan fasilitas kepelabuhan 53,9%, sumur resapan 53,2%, Jackpreneur atau OKOC 45,5%, reklamasi pantai utara Jakarta 42,7%, serta pelaksanaan Formula E 42,7%. Untuk program rumah DP 0 rupiah sebesar 33,3%, kata Dimas. Dimas pun menjelaskan alasan tingkat kepuasan di bawah 60% ditentukan untuk menyatakan bahwa program tersebut masuk kategori buruk. Jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi, yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Di kawasan Kampung Melayu, tepatnya di wilayah Kampung Pulo, banjir tak juga surut hingga 2 hari. Sedangkan kawasan Pondok Karya, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, hujan deras yang melanda wilayah ibu kota pada tanggal 12 November 2021 kembali mengakibatkan banjir selutut orang dewasa. Agar air hujan yang tergenang bisa segera surut dengan menggunakan pendekatan sistem drainase vertikal ini. Kalau mengatasi banjir, pendekatannya harus makro karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Nah, kalau misalnya disediakan waduk atau katakanlah retention pond dalam bentuk situ, bendungan atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu untuk mengendalikan air yang berlebihan.
Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi-persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Paling kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Sementara itu, pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia, Profesor Cipta Lesmana, pesimis Anies Baswedan menang di Pilpres 2024. Pihaknya pun mempertanyakan prestasinya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya apa sih prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Coba lihat, banjir semalam pada maki-maki semuanya. Sekarang orang lagi, wah, Anies. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Lihat itu, polusi, salah satu kota paling kotor di dunia, polusi di Jakarta. Kata Cipta Lesmana dikutip kanal YouTube Inilah Sabtu 8 Oktober 2022. Saya bingung Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit, bahkan macet dan makin gila. Transportasi di Jakarta ini macet tiap hari, naik motor, naik mobil, macet terus kesenggol. Itu tugas utama antara lain dari gubernur, sambungnya. Kota paling kotor di dunia, polusi, is Jakarta. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Menurut Cipta Lesmana, berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur masih dirasa kurang. Bahkan dirinya merasa pesimis dengan langkah politik ex-Mendikbud itu. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Sebutnya, saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono bersama pihaknya mengungkap Anies Baswedan hanya mampu merealisasikan 4-5 janji kampanye dari 23 yang dijanjikan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari 23 itu, yang kami apresiasi cuma 4-5 janji. Itu kami apresiasi, artinya cukup berhasil. Walaupun keberhasilan masih ada titik koma dan sebagainya. Tutur Gembong di kantor fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022. Usai mengulik satu persatu dari 23 janji itu, Gembong mewakili pihaknya menyatakan Anies Baswedan mendapatkan rapor merah. Anies Baswedan mendapatkan rapor merah, artinya selama menjabat sepanjang 2018 sampai 2022, Anies belum mampu memenuhi kebutuhan pokok warga Jakarta. Hal ini pula yang menjadi sorotan Gembong dan rekan sejawatnya. Jadi kami mencoba mengupas satu persatu dari 23 janji yang disampaikan Pak Anies ketika kampanye kemarin. Kemudian kami cek realisasinya, hanya 4-5 yang bisa kami katakan berhasil. Itu berarti rapor merah bagi fraksi PDIP, ujarnya. Ini menunjukkan bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Itu yang menjadi persoalan kita. Lanjut Gembong.